Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Kelola uang Anda dengan lebih cerdas. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 5. IQ Keuangan 3. Menganggarkan uang Anda. Ayah miskin saya sering memberi nasihat, berhematlah. Ayah kaya saya berkata, kalau mau kaya, kau perlu memperbesar kemampuanmu. Di bab ini, Anda akan mengetahui kenapa berhemat bukanlah cara yang cerdas secara keuangan untuk jadi kaya. Anda akan belajar cara membuat anggaran dan belajar bahwa ada dua jenis anggaran. Satu adalah defisit anggaran dan yang lain adalah surplus anggaran. IQ Keuangan 3 menjadi begitu penting karena belajar cara membuat anggaran untuk mendapatkan surplus adalah kunci menjadi kaya dan tetap kaya. Anggaran adalah rencana. Salah satu definisi kata anggaran adalah rencana untuk mengordinasikan sumber daya dan pengeluaran. Menurut ayah kaya, anggaran adalah rencana. Dia meneruskan kebanyakan orang menggunakan anggaran sebagai rencana untuk menjadi orang miskin atau kelas menengah alih-alih rencana untuk menjadi kaya. Sebagian besar orang menjalankan kehidupan atas dasar defisit anggaran alih-alih surplus anggaran. Alih-alih berusaha menciptakan surplus anggaran, banyak orang berusaha berhemat, yang seringkali berarti menciptakan defisit anggaran. Jenis anggaran pertama, defisit anggaran. Definisi defisit anggaran dalam Barron's Finance and Investment Handbook adalah kelebihan pengeluaran dibandingkan penghasilan bagi pemerintah, perusahaan, atau individu. Perhatikan kata-kata kelebihan pengeluaran dibandingkan penghasilan. Mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan adalah penyebab defisit anggaran. Penyebab ada begitu banyak orang mengalami defisit anggaran adalah karena jauh lebih mudah membelanjakan uang daripada menghasilkannya. Saat dihadapkan dengan defisit anggaran yang melumpuhkan, kebanyakan orang memilih memangkas pengeluaran. Alih-alih memangkas pengeluaran, ayah kaya menyarankan Anda meningkatkan penghasilan. Menurutnya, memperbesar kemampuan dengan cara meningkatkan penghasilan adalah tindakan yang lebih cerdas. Defisit anggaran pemerintah. Saat membahas defisit anggaran pemerintah, Barron's menyatakan, defisit anggaran yang diakumulasikan oleh pemerintah federal Amerika Serikat harus dibiayai dengan dikeluarkannya obligasi Departemen Keuangan. Pada bab sebelumnya, saya menulis bahwa pemerintah Amerika Serikat membiayai masalahnya dengan menjual utang, misalnya obligasi Departemen Keuangan yang harus dibayar oleh para wajib pajak di masa mendatang. Dana Trust Social Security yang tidak benar-benar ada penuh dengan obligasi Departemen Keuangan. Dengan kata lain, karena pemerintah Amerika Serikat memiliki defisit anggaran, uang yang dibayarkan oleh pekerja dan perusahaan ke Social Security digunakan untuk membayar tagihan lain. Bukan untuk memperbesar dana Trust Social Security. Lihat diagram berikut. Defisit anggaran bisnis. Barron's menyatakan defisit anggaran perusahaan harus dikurangi atau dihilangkan dengan meningkatkan penjualan serta mengurangi pengeluaran. Kalau tidak, perusahaan tidak akan bisa bertahan lama. Sekali lagi, perhatikan adanya dua pilihan. Pilihan pertama adalah meningkatkan penjualan dan pilihan kedua mengurangi pengeluaran. Defisit laporan keuangan perusahaan terlihat seperti diagram berikut. Salah satu alasan ayah kaya menyarankan saya mengambil pekerjaan di Xerox adalah agar saya belajar meningkatkan penjualan yang akan meningkatkan penghasilan. Bagi banyak bisnis dan individu, meningkatkan penghasilan itu sulit. Bagi bisnis yang tidak bisa menjual, lebih mudah memangkas pengeluaran, memperbesar utang, liabilitas, atau menjual aset. Yang menjadi masalah dengan memangkas pengeluaran, memperbesar utang, dan menjual aset adalah biasanya hal itu memperburuk keadaan. Sekali lagi, itulah sebabnya ayah kaya menyarankan saya belajar menjual. Kalau seseorang bisa menjual, dia bisa meningkatkan penghasilan. Dalam benak ayah kaya, meningkatkan penghasilan alih-alih mengurangi pengeluaran adalah cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah defisit anggaran.
Tentu saja, kalau ada pengeluaran tidak penting seperti pesta mewah dan utang tidak produktif seperti jet perusahaan, mungkin langkah terbaik adalah membereskan masalah keuangan yang tidak bertanggung jawab itu sebelum berusaha menjual lebih banyak. Defisit anggaran individu. Barons menyatakan, individu yang secara rutin membelanjakan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya akan memiliki utang besar, yang pada akhirnya memaksanya menyatakan bangkrut kalau tidak bisa melunasinya. Seperti kita ketahui, banyak orang terjerat utang karena mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan. Namun, seperti dinyatakan pada bab terdahulu, salah satu penyebab orang punya lebih sedikit uang untuk dibelanjakan adalah predator keuangan mengambil uang dari pekerja sebelum mereka menerima gaji. Pembenaran untuk mengambil uang pekerja sebelum mereka menerima gaji adalah karena sebagian besar dari mereka kurang memiliki kecerdasan keuangan untuk mengelola uang mereka sendiri. Kalau saja sekolah kita mengajarkan pendidikan keuangan, mungkin pekerja bisa dipercaya untuk mengelola uang mereka sendiri, alih-alih membiarkan birokrat dan bankir mengelola uang untuk mereka. Yang menjadi masalah dengan membiarkan birokrat dan bankir mengelola uang Anda adalah mereka menganggap uang itu uang mereka. Laporan keuangan individu terlihat seperti diagram selanjutnya. Orang di kuadran E kerap tidak memiliki kendali atas keempat pengeluaran penting ini: pajak, social security, dana pensiun, dan cicilan hipotek. Dari diagram ini, Anda bisa melihat cara birokrat pemerintah mengambil uang lewat pajak dan social security, sementara bankir mengambil uang Anda lewat dana pensiun, 401k, dan cicilan hipotek. Tindakan itu adalah penyebab defisit anggaran bagi banyak orang. Orang yang cerdas keuangan memiliki kendali atas pengeluaran-pengeluaran ini. Jenis anggaran kedua, surplus anggaran. Barons menyatakan, surplus anggaran adalah kelebihan penghasilan dibandingkan pengeluaran bagi pemerintah, perusahaan, atau individu selama periode waktu tertentu. Perhatikan kata-kata kelebihan penghasilan dibandingkan pengeluaran. Hal itu tidak harus berarti berhemat. Definisi itu tidak menyatakan bahwa surplus disebabkan oleh pengurangan pengeluaran, walaupun pengurangan pengeluaran bisa menyebabkan surplus penghasilan. Yang dimaksud oleh definisi itu adalah berfokus menciptakan surplus penghasilan. IQ keuangan 1 menghasilkan lebih banyak uang. Ayah kaya sangat menyukai frasa kelebihan penghasilan. Bab ini adalah tentang kelebihan penghasilan, alih-alih pengurangan pengeluaran dan berhemat. Surplus anggaran pemerintah. Barons menyatakan, pemerintah yang memiliki surplus bisa memilih memulai program pemerintah baru atau memangkas pajak. Ada sejumlah masalah dengan pernyataan ini. Masalah pertama adalah ketika menciptakan surplus, pemerintah membelanjakan uang. Beginilah cara kerja kontrak pemerintah. Kalau kantor pemerintah efisien dan menghemat uang, kantor itu dikenai hukuman dan bukannya diberi penghargaan karena menyebabkan pengurangan anggaran tahun berikutnya. Untuk menghindari hal ini, sebagian besar kantor pemerintah menghabiskan semua anggaran mereka, bahkan kalau mereka tidak perlu melakukannya. Hal itu berarti biaya terus naik dan kemungkinan adanya surplus anggaran pemerintah sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kata lain, birokrat pemerintah dirancang untuk beroperasi dengan defisit anggaran dan terlepas dari siapa yang berkuasa, pajak akan terus naik. Cara Partai Demokrat mengelola anggaran. Mungkin Anda ingat pada bab sebelumnya dikatakan bahwa Partai Demokrat sangat suka membebankan pajak dan menghabiskan uang. Partai Demokrat suka menghabiskan uang pada lebih banyak program sosial pemerintah seperti Social Security dan Medicare. Masalahnya, program sosial hanya bertambah besar karena gagal memecahkan masalah yang seharusnya diatasi. Untuk mengatasi hal ini, anggaran dinaikkan dan lingkaran setan pun dimulai. Bagi pemerintah, kinerja rata-rata diberi penghargaan dan efisiensi dikenai hukuman. Berikut diagram anggaran Partai Demokrat. Cara Partai Republik menangani anggaran. Partai Republik cenderung meminjam dan menghabiskan uang. Mereka ingin mengembangkan ekonomi dengan cara membanjiri persediaan uang dengan uang bernilai kecil lewat utang. Hal itu hampir mirip dengan membanjiri ekonomi dengan uang palsu legal. Sekali lagi,
Uang tambahan itu terlihat seperti tambahan penghasilan, tetapi sebenarnya merupakan peningkatan utang dalam bentuk T-bill dan obligasi, yang pada akhirnya akan menghilangkan kemungkinan terciptanya surplus. Banyak golongan kelas menengah melakukan hal sama dengan menjadikan rumah mereka sebagai ATM. Tiap kali rumah mereka mengalami kenaikan nilai, terutama karena nilai dolar turun, mereka meminjam dengan menggunakan jaminan rumah mereka untuk membayar tagihan kartu kredit. Sederhananya, menghasilkan lebih sedikit uang, meminjam dan mengeluarkan lebih banyak uang, serta menciptakan surplus adalah hal yang mustahil. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Clinton dengan lancar, ini gara-gara ekonomi, bodoh. Berikut ini diagram anggaran partai politik. Surplus anggaran bisnis. Barons menyatakan, perusahaan yang memiliki surplus bisa mengembangkan bisnis lewat investasi atau akuisisi, atau bisa memilih membeli kembali sahamnya. Perhatikan dua cara mengembangkan bisnis, investasi atau akuisisi. Korporasi mengeluarkan uang untuk mengembangkan diri atau membeli perusahaan lain guna memperluas bisnis. Kalau tidak bisa mengembangkan bisnis lewat investasi atau akuisisi, bisnis bisa membeli kembali sahamnya. Pembelian ulang saham ini kadang berarti perusahaan merasa tidak bisa mengembangkan bisnis dan memilih membeli sendiri sahamnya. Kalau hal itu menaikkan nilai sahamnya, banyak pemegang saham akan merasa senang, walaupun perusahaan tidak tumbuh. Tiap kali mendengar ada perusahaan yang membeli kembali sahamnya, saya sadar hal itu bisa memiliki beberapa arti berbeda. Pembelian ulang saham bisa berarti perusahaan berhenti tumbuh dan pemimpin bisnis tidak tahu cara mengembangkan bisnis. Hal itu bukan tanda-tanda yang baik bagi investor. Alih-alih membeli lebih banyak saham saat harganya naik, mereka mungkin merasa sudah waktunya menjual. Pembelian ulang saham juga bisa berarti pemimpin bisa menganggap harga sahamnya jauh lebih murah dibandingkan dengan nilai aset perusahaan. Kalau ini yang terjadi, investor harus membeli lebih banyak saham seiring dengan kenaikan harganya. Dengan kata lain, surplus anggaran bisnis bisa memberitahu Anda hal berbeda tentang bisnis dan pemimpinnya. Surplus anggaran individu. Barons menyatakan, individu yang memiliki surplus anggaran bisa memilih melunasi utang atau memperbesar pengeluaran atau investasi. Perhatikan, Barons menawarkan 3 pilihan bagi individu, yaitu melunasi utang, membelanjakan lebih banyak uang, atau berinvestasi. Seperti yang sebagian besar dari kita ketahui, salah satu alasan begitu banyak orang mengalami masalah keuangan adalah mereka memperbesar pengeluaran dan utang serta mengurangi investasi. 2 pilihan. Dalam hal IQ Keuangan 3, menganggarkan uang Anda, hanya ada 2 pilihan, defisit atau surplus. Banyak orang memilih defisit anggaran. Kalau Anda ingin kaya, pilihlah surplus anggaran dan ciptakan hal itu dengan meningkatkan penghasilan, bukan mengurangi pengeluaran. Defisit anggaran. Saya punya teman di Atlanta yang menghasilkan banyak uang. Dia harus menghasilkan banyak uang. Kalau dia berhenti menghasilkan banyak uang, masalah uangnya akan melahapnya hidup-hidup. Dia memilih menciptakan defisit anggaran. Tiap kali dan menghasilkan lebih banyak uang, dia entah membeli rumah yang lebih besar, mobil yang lebih baru, atau melakukan liburan mahal bersama anak-anak. Dia punya kebiasaan buruk lain. Tiap 10 tahun sekali atau sekitar itu, dia menikah dengan perempuan yang berusia lebih muda dan mempunyai anak baru darinya. Dan menjadi makin tua, tetapi istri-istrinya selalu berumur kira-kira sama 25 tahun. Dan ahli dalam mengeluarkan banyak uang serta membuat masalah uangnya memburuk karena defisit. Surplus anggaran. Pilihan keuangan kedua adalah merencanakan surplus anggaran. Setelah menghasilkan uang, IQ Keuangan 1 dan melindungi uang Anda, IQ Keuangan 2, mempelajari cara membuat surplus anggaran adalah hal penting untuk mencapai integritas keuangan. Berikut sejumlah pelajaran yang saya dapatkan dari ayah kaya dan orang-orang kaya lain tentang menganggarkan uang untuk mendapatkan surplus anggaran. Tip anggaran 1. Surplus anggaran adalah pengeluaran. Ini adalah salah satu nasihat keuangan terbaik yang diberikan ayah kaya kepada putranya dan saya. Sambil menunjuk laporan keuangan, dia berkata, "Kalian harus menjadikan surplus sebagai pengeluaran. Agar bisa menciptakan surplus anggaran, laporan keuangan perlu terlihat sebagai berikut." Sambil menjelaskan lebih jauh, dia berkata, "Penyebab ada begitu banyak pemerintah,
bisnis, dan individu yang gagal menciptakan surplus anggaran adalah karena mereka mengira surplus anggaran terlihat seperti ini. Dalam Rich Dad Poor Dad, saya menulis tentang pentingnya membayar diri Anda terlebih dahulu. Anggaran 1 adalah contoh membayar diri Anda terlebih dahulu. Anggaran 2 adalah contoh membayar diri Anda belakangan. Kebanyakan orang tahu bahwa mereka harus menabung, berderma, dan berinvestasi. Masalahnya, setelah membayar pengeluaran, kebanyakan orang tidak punya uang tersisa untuk melakukannya. Hal itu dikarenakan mereka menganggap menabung, berderma, dan berinvestasi adalah prioritas terakhir. Mari saya gambarkan apa yang saya katakan. Sekali lagi, dengan melihat laporan keuangan, Anda bisa menentukan prioritas seseorang. Lihat diagram berikut ini. Dengan kata lain, sebagian besar prioritas keuangan golongan kelas menengah adalah: prioritas 1, mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Prioritas 2, membayar cicilan hipotek dan mobil. Prioritas 3, membayar tagihan tepat waktu. Prioritas 4, menabung, berderma, berinvestasi. Dengan kata lain, membayar diri sendiri terlebih dahulu menjadi prioritas terakhir. Surplus harus menjadi prioritas. Untuk menciptakan surplus anggaran, surplus harus menjadi prioritas. Cara terbaik untuk menjadikan surplus sebagai prioritas adalah menyusun ulang prioritas kebiasaan Anda mengeluarkan uang. Jadikan menabung, berderma, dan berinvestasi setidaknya prioritas 2, dan masukkan dalam bagian pengeluaran di laporan penghasilan Anda. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saya tahu sebagian besar dari Anda sependapat dengan logika yang saya katakan serta sependapat bahwa orang perlu menjadikan menabung, berderma, dan berinvestasi sebagai prioritas yang lebih tinggi. Saya juga tahu bahwa hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Maka, biarkan saya memberitahu Anda cara saya dan Kim mengatasi masalah ini. Tak lama setelah menikah, kami mengalami masalah keuangan yang sama dengan yang dialami oleh banyak pengantin baru. Pengeluaran kami lebih besar daripada penghasilan. Untuk memecahkan masalah ini, kami memperkerjakan Betty, sang pengurus pembukuan. Kami meminta Betty terlebih dulu mengambil 30% dari penghasilan sebagai pengeluaran dan memasukkannya ke kolom aset. Dengan menggunakan angka sederhana sebagai contoh, kalau kami punya penghasilan sebesar $1.000 dan pengeluaran sebesar $1.500, Betty akan mengambil 30% dari $1.000 dan memasukkannya ke kolom aset. Dengan $700 yang tersisa, dia membayar pengeluaran sebesar $1.500. Betty hampir mati, dia menganggap kami gila. Dia berkata, Anda tidak bisa melakukan hal itu. Ada tagihan yang harus dibayar. Dia hampir minta berhenti. Nah, Betty adalah pengurus pembukuan yang hebat, tetapi dia membuat anggaran seperti orang miskin. Dia membayar orang lain terlebih dahulu dan membayar dirinya sendiri belakangan. Karena jarang ada uang yang tersisa, dia akhirnya tidak membayar dirinya sendiri. Kreditornya, yaitu pemerintah dan bankir, jauh lebih penting dibandingkan dirinya. Betty berargumen dan berjuang. Seluruh pendidikan yang didapatkannya mengajarinya untuk membayar orang lain terlebih dahulu. Gagasan tidak membayar tagihan atau pajak membuat lututnya lemas. Saya akhirnya membuatnya mengerti bahwa dia sedang membantu kami. Dia membantu kami keluar dari utang. Saya menjelaskan kepadanya bahwa dia membantu kami memecahkan masalah yang sangat besar, masalah tidak punya uang. Dan seperti yang Anda ketahui, memecahkan masalah membuat kami makin cerdas. Saat memahami bahwa dia sebenarnya menciptakan penghasilan lewat pengeluaran, dia bersedia menjalankan rencana kami untuk menciptakan surplus anggaran. Untuk setiap dolar penghasilan, Betty mengambil 30 sen dan memasukkannya ke dalam tabungan, derma, serta investasi. Dia tahu tabungan, derma, dan investasi adalah pengeluaran penting untuk menciptakan surplus, pengeluaran pertama dan terpenting kami. Dengan 70 sen dari tiap dolar yang tersisa, dia membayar pajak, liabilitas seperti hipotek dan cicilan mobil, baru kemudian tagihan listrik, air, makanan, pakaian, dan sebagainya. Tak perlu dikatakan, selama berbulan-bulan kami terus mengalami kekurangan uang. Walaupun membayar diri kami terlebih dahulu, kami tidak punya cukup uang untuk membayar orang lain. Ada beberapa bulan ketika saya dan Kim kekurangan uang sebesar $4.000. Kami bisa saja membayarnya dari aset kami, tetapi itu uang kami. Kolom aset adalah milik kami.
Alih-alih panik, Betty duduk bersama kami dan memberitahu kami seberapa besar kekurangan kami tiap bulan. Setelah menarik nafas dalam, saya dan Kim lalu berkata, "Sudah waktunya kembali ke IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang." Setelah mengatakan hal itu, saya dan Kim akan berusaha keras melakukan apapun yang kami bisa untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kim, dengan latar belakang pemasarannya, sering menelepon bisnis dan menawarkan konsultasi rencana pemasaran kepada mereka. Dia juga menjadi model dan menjual pakaian. Saya menawarkan mengajar kelas investasi atau penjualan atau pemasaran. Selama beberapa bulan, saya melatih tim penjualan di perusahaan properti setempat. Saya bahkan menghasilkan uang dengan membantu sebuah keluarga pindah rumah dan membersihkan sebuah lahan bagi keluarga lain. Dengan kata lain, kami menelan gengsi kami dan melakukan apapun untuk menghasilkan uang tambahan. Entah bagaimana, kami selalu berhasil melakukannya, dan entah bagaimana Betty bertahan dengan kami serta membantu kami melalui masalah, solusi, dan proses, walaupun dia lebih mengkhawatirkan diri kami dibandingkan kami sendiri. Sayangnya, Betty bisa membantu kami, tetapi tidak mau membantu dirinya sendiri. Kabar terakhir yang kami dengar, dia pensiun dan pindah untuk tinggal bersama putri tunggalnya. Mereka berbagi biaya hidup dengan tunjangan yang diterima Betty dari Social Security. Mereka tidak punya surplus anggaran. Menginvestasikan uang kami. Pada tahun 1989, Kim membeli properti sewa pertamanya. Dia memarkir $5.000 dan menghasilkan arus kas positif sebesar $25 tiap bulan. Sekarang, Kim mengendalikan portofolio senilai multi-juta dolar dan lebih dari 1.000 unit yang masih terus bertumbuh. Kalau kami tidak menjadikan investasi sebagai pengeluaran dan membayar diri kami terlebih dahulu, saat ini kami mungkin masih membayar orang lain terlebih dahulu. Menabung. Kami menabung sampai punya lebih dari setahun pengeluaran dalam bentuk tunai. Alih-alih menyimpannya di bank retail, kami menyimpannya dalam ETF, Exchange Trade Fund, emas dan perak. Hal itu berarti kalau kami perlu uang tunai alias likuiditas, aset likuid kami dipegang oleh pialang saham kami dalam bentuk sertifikat emas dan perak, bukan uang tunai di bank retail. Seperti yang Anda ketahui, saya tidak suka dolar Amerika Serikat karena terus menurun nilainya. Menyimpan uang tunai atau tabungan dalam emas dan perak juga menghindarkan kami dari membelanjakannya. Saya benci menguangkan emas dan perak menjadi dolar. Hal itu adalah memperdagangkan aset yang naik nilainya dengan komoditas yang mengalami depresiasi. Tuhan adalah partner kita. Sejauh mengenai berderma, kami terus menyumbangkan sejumlah besar uang ke organisasi amal. Berderma itu penting, seperti yang dikatakan oleh teman saya yang sangat religius, Tuhan tidak perlu menerima, tetapi manusia perlu memberi. Juga, alasan kita memberi adalah derma merupakan cara membayar partner kita, Tuhan. Tuhan adalah partner bisnis terbaik yang pernah saya miliki. Dia meminta 10% dan membiarkan saya menyimpan 90% sisanya. Anda tahu apa yang terjadi kalau Anda berhenti membayar partner Anda? Mereka berhenti bekerja dengan Anda. Itulah sebabnya kami berderma. Kekurangan uang. Saat menganggarkan surplus, hal pertama yang saya dan Kim dapati adalah kami tidak menghasilkan cukup banyak uang. Salah satu manfaat kekurangan uang tiap bulan adalah kami menghadapi masalah tidak punya cukup uang sejak awal, bukan di kemudian hari. Dugaan saya, ada banyak orang yang kekurangan uang tiap bulan dan kekurangan uang di kemudian hari saat masa kerja mereka berakhir. Saat itu mungkin sudah terlambat untuk memecahkan masalah tidak punya cukup uang. Seperti saya katakan di bagian awal buku, kalau Anda tidak memecahkan masalah, Anda akan memiliki masalah itu seumur hidup. Masalah jarang terpecahkan sendiri. Itulah sebabnya kami memutuskan membayar diri kami terlebih dahulu di bagian awal kehidupan, walaupun kami kekurangan uang. Kekurangan uang memaksa kami memecahkan masalah tidak punya cukup uang. Siapa yang berteriak paling lantang? Saat kami membayar diri sendiri terlebih dahulu, orang yang berteriak paling lantang adalah bank dan mereka yang meminjamkan uang kepada kami. Alih-alih membiarkan mereka mengintimidasi kami untuk membayar mereka, kami membiarkan mereka mengintimidasi kami untuk meningkatkan IQ keuangan 1, menghasilkan lebih banyak uang.
Banyak orang tidak membayar diri mereka terlebih dahulu karena tidak ada yang berteriak kepada mereka. Tidak ada yang menyewa penagih utang untuk menagih mereka. Anda tidak bisa mengancam menyita diri sendiri. Dengan kata lain, kita tidak memberi tekanan pada diri sendiri kalau kita tidak membayar diri sendiri. Namun, kita memohon tekanan dari kreditor dan membayar mereka. Saya dan Kim menggunakan taktik tekanan kreditor dari kolom pengeluaran untuk memotivasi kami menghasilkan lebih banyak uang dan meningkatkan penghasilan. Tip anggaran 2. Kolom pengeluaran adalah bola kristal. Kalau Anda pernah ingin memperkirakan masa depan seseorang, lihat saja pengeluaran bulanan orang itu yang berkaitan dengan investasi. Misalnya seperti gambar berikut. Ayah kaya berkata, kau bisa mengatakan masa depan seseorang dengan melihat caranya menghabiskan waktu dan uang. Dia juga berkata, waktu dan uang adalah aset yang sangat penting. Gunakan dengan bijaksana. Anda bisa mengatakan betapa pentingnya surplus anggaran bagi seseorang dengan melihat kolom pengeluarannya. Misalnya, kolom berikut. Lihat saja berapa banyak uang yang terlebih dahulu dibayarkan kepada organisasi dan orang lain. Perhatikan bahwa saya menempatkan masa pensiun sebagai liabilitas. Dalam istilah teknis, ini adalah liabilitas yang tidak dibiayai sampai hal itu menjadi aset. Kalau Anda menabung dalam 401k untuk masa pensiun, Anda akan membayar persentase pajak tertinggi karena uang itu dikenai pajak sebagai penghasilan yang didapatkan. Bandingkan kolom pengeluaran itu dengan kolom pengeluaran bayar diri Anda terlebih dahulu, seperti berikut. Ingat-ingat ini, kolom aset Anda adalah kolom Anda. Kalau Anda tidak membayar diri Anda terlebih dahulu, tidak ada yang akan melakukannya. Lewat pengeluaran harian Anda dan Tuhan, kalau Anda percaya padanya dan berderma untuknya, menentukan masa depan keuangan Anda. Tip anggaran 3. Aset saya membayar liabilitas saya. Ayah miskin, saya meyakini prinsip hidup pelit. Dia mengira bersikap pelit adalah cara membuat anggaran yang cerdas. Kami tinggal di rumah rata-rata di lingkungan yang rata-rata. Ayah kaya saya cinta kemewahan. Dia tinggal di rumah yang luar biasa, di lingkungan yang mewah, serta menjalani gaya hidup berkelimpahan. Dia tidak suka bersikap pelit, walaupun masih berhati-hati dalam menggunakan uangnya. Kalau ayah miskin saya menginginkan barang mewah, dia semata menyangkal kemewahan dalam memiliki sesuatu. Dia berkata, kita tidak sanggup memilikinya. Kalau ayah kaya saya menginginkan barang mewah, dia semata berkata, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Cara dia mendapatkannya adalah dengan menciptakan aset pada kolom aset. Aset yang membayar liabilitas itu. Laporan keuangannya terlihat seperti ini. Dengan kata lain, dia mendapatkan aset dengan membayar dirinya terlebih dahulu, dengan arus kas dari aset. Dia kemudian membeli liabilitasnya yang mewah. Kalau ingin liabilitas mewah, dia pertama-tama menciptakan aset besar. Yang dilakukan oleh banyak orang adalah membeli barang mewah terlebih dahulu dan tidak pernah punya cukup uang untuk membeli aset. Sekali lagi, ini masalah prioritas. Rekening Bentley. 2 tahun lalu, saya ingin mobil baru, sebuah Bentley convertible. Harganya $200.000. Saya punya uang sejumlah itu di kolom aset. Saya bisa saja membeli mobil itu secara tunai. Yang menjadi masalah dengan membeli Bentley seharga $200.000 secara tunai adalah nilai mobil itu hanya $125.000 ketika saya mulai mengendarainya. Hal itu bukan cara yang cerdas untuk membelanjakan uang tunai. Alih-alih membelanjakan uang tunai, saya menelepon pialang saham saya, Tom, serta memberinya wewenang untuk menguangkan sejumlah saham emas dan perak saya senilai $200.000. Tugasnya adalah mengambil $200.000 dan mengubahnya menjadi $450.000. Proyek itu dinamakan rekening Bentley. Tom butuh waktu 8 bulan, tetapi akhirnya menelepon dan berkata, Anda bisa membeli Bentley. Saya kemudian menulis cek dan membayar Bentley itu dengan uang yang saya ciptakan dari aset. Transaksi itu terlihat sebagai berikut. Posisi awal neraca saldo. Posisi akhir neraca saldo.
Saya minta rekening itu diperdagangkan menjadi $450.000 karena $50.000 tambahan disiapkan untuk pajak, capital gain, dan komisi Tom. Di akhir hari itu, saya memiliki Bentley dan masih punya $200.000 saya yang semula. Kalau saya membayar tunai Bentley itu tanpa memperdagangkan rekening, posisi akhir neraca saldo akan terlihat sebagai berikut. Saya pasti kehilangan $200.000 dalam aset uang tunai, yaitu sertifikat emas dan perak, serta kehilangan tambahan $75.000 karena depresiasi instan ketika mulai mengendarai mobil itu. Pada bab mengenai IQ keuangan 2, melindungi uang Anda, saya menulis betapa pialang yang baik bisa membuat Anda kaya dan pialang buruk bisa membuat dalih. Rekening Bentley adalah contoh bagaimana pialang yang baik membuat saya kaya dan bahagia, memungkinkan saya mendapatkan kehidupan mewah. Jadi, teruslah mencari pialang yang baik kalau Anda belum memilikinya. Aset, liabilitas mewah. Salah satu keuntungan menjadi penulis adalah ketika saya ingin liabilitas baru, pertama-tama saya menulis buku, seperti buku ini, dan royalti dari buku itu akan membayar liabilitasnya. Transaksi mendatang akan terlihat seperti ini. Pada titik ini, mungkin penting untuk mengingatkan Anda mengenai arti aset dan liabilitas. Di buku saya, Rich Dad Poor Dad, saya mendefinisikannya sebagai berikut. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong Anda. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong Anda. Tidak ada salahnya menikmati liabilitas selama Anda terus membayar diri Anda terlebih dahulu dan membelinya lewat penghasilan yang didapatkan dari aset. Pada contoh sebelumnya, saya menggunakan aset untuk membeli liabilitas, dan di akhir hari saya masih memiliki aset sekaligus Bentley. Contoh lain aset untuk membeli liabilitas ditunjukkan pada diagram berikutnya. Semua itu adalah contoh nyata mengenai cara saya dan Kim menggunakan hasrat kami akan kemewahan untuk membuat kami makin kaya, bukannya makin miskin. Seperti disebutkan sebelumnya, saya tidak percaya dengan gagasan berhemat. Saya percaya dengan gagasan memperbesar kemampuan terlebih dahulu, kemudian menikmati kehidupan. Orang yang memiliki IQ keuangan rendah hanya tahu cara berhemat. Dengan kata lain, memangkas pengeluaran. Kalau Anda tidak membiarkan diri Anda merasakan kemewahan dunia, lalu untuk apa Anda hidup? Tip anggaran 4. Mengeluarkan uang untuk menjadi kaya. Saat segala sesuatu terasa sulit, kebanyakan orang memilih memangkas pengeluaran ketimbang mengeluarkan uang. Itulah salah satu sebab ada begitu banyak orang yang gagal memperoleh dan mempertahankan kemakmuran. Misalnya, di dunia bisnis, saat penjualan perusahaan mulai turun, salah satu hal pertama yang dilakukan akuntan adalah memangkas pengeluaran. Salah satu hal pertama yang mereka pangkas adalah pengeluaran untuk iklan dan promosi. Dengan lebih sedikit iklan dan promosi, penjualan turun serta masalah menjadi makin buruk. Salah satu tanda kecerdasan keuangan yang tinggi adalah tahu kapan mengeluarkan uang dan kapan memangkas pengeluaran. Waktu saya dan Kim menyadari bahwa kami berada dalam bahaya, alih-alih mengizinkan petugas pembukuan kami, Betty, memangkas anggaran dan membayar tagihan terlebih dahulu, kami memaksimalkan penjualan, pemasaran, serta promosi. Kami menghabiskan waktu, uang, dan energi untuk meningkatkan penghasilan. Kami tidak memangkas pengeluaran. Di tempat kerja, ada banyak pemilik atau manajer yang memangsa karyawan yang lemah, orang yang memerlukan pekerjaan dan uang. Ada orang yang menggunakan kelemahan karyawan untuk membuat mereka makin lemah. Misalnya, ada banyak perusahaan besar yang memotong bayaran atau menambah tugas Anda sehingga Anda bekerja makin keras. Kalau Anda berhenti, mereka tahu akan ada orang lain yang menempati posisi Anda. Itulah cara mereka bermain. Hal itulah yang terjadi di Xerox. Waktu saya menjual dengan baik, alih-alih memberikan kenaikan jabatan, mereka memangkas wilayah penjualan saya, meningkatkan kuota saya, dan memotong gaji saya. Itulah cara mereka membuat saya makin produktif. Awalnya, saya merasa sangat marah. Saya ingin berhenti dan saya hampir melakukannya. Kalau bukan karena ayah kaya saya mungkin sudah berhenti. Ayah kaya saya justru menunjukkan bahwa Xerox sedang melatih saya cara menjalankan bisnis. Mereka melatih saya melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Mereka membuat saya makin kuat. Begitu saya melihat manfaat dari cara bisnis ini, saya benar-benar menjadi pebisnis yang lebih baik. Saya belajar menerima tekanan dan menggunakannya untuk keuntungan saya.
Waktu saya dan Kim meminta Betty membayar kami terlebih dahulu sebelum membayar pajak serta tagihan, itu adalah cara kami menjadikan diri makin kuat, makin cakap di dunia bisnis. Alih-alih menangis, memohon, dan membayar ketika kreditor menagih serta mengancam kami menggunakan energi kreditor untuk mendorong kami keluar rumah guna menghasilkan lebih banyak uang. Waktu orang mengkritik dan mengatakan kebohongan untuk menghancurkan saya menggunakan kenegatifan mereka untuk membuat saya lebih positif dan bertekad meraih kemenangan. Waktu orang mengkritik dan mengatakan kebohongan untuk menghancurkan saya menggunakan kenegatifan mereka untuk membuat saya lebih positif dan bertekad meraih kemenangan. Waktu masalah muncul, saya menggunakannya untuk membuat diri saya makin cerdas dan makin besar dibandingkan masalah itu. Jalani sehari setiap kali. Menganggarkan adalah proses yang sangat penting dalam belajar dan meraih kecerdasan. Jalani prosesnya sehari setiap kali. Alih-alih bertengkar tentang uang, saya dan Kim menggunakan proses itu untuk berdiskusi serta belajar lebih banyak tentang uang dan diri kami. Hal positif tidak muncul seketika, tetapi akhirnya akan muncul. Kalau Anda berusaha menciptakan surplus anggaran dengan tekun, kehidupan Anda akan menjadi makin kaya. Itulah yang dimaksud dengan menganggarkan, menggunakan apa yang Anda miliki bahkan kalau Anda tidak punya uang, untuk menjadikan Anda lebih baik, lebih kuat, dan lebih kaya. Bagaimana menjadi miskin bisa membuat Anda kaya? Sekali lagi, definisi anggaran adalah rencana untuk mengordinasi sumber daya dan pengeluaran. Anda mungkin memperhatikan bahwa definisi itu tidak berbunyi rencana untuk mengordinasi uang. Anggaran adalah tentang mengordinasi sumber daya. Salah satu pelajaran ayah kaya yang sangat penting adalah masalah keuangan merupakan sumber daya kalau Anda memecahkan masalahnya. Kalau Anda belajar menerima masalah keuangan seperti tidak punya cukup uang, atasan yang menyebalkan atau utang yang menumpuk, serta menggunakannya sebagai sumber daya dan peluang untuk belajar, pelan tapi pasti Anda akan menciptakan surplus anggaran. Pelajaran yang diberikan oleh ayah kaya mengenai kecerdasan keuangan adalah benar-benar mengenai cara menjadi penuh sumber daya. Dia mengajari putranya dan saya untuk menjadi penuh sumber daya serta mengubah masalah menjadi peluang. Dia berkata, "Waktu ayah masih kecil, ayah miskin. Sekarang, ayah kaya karena ayah melihat kemiskinan sebagai peluang sumber daya sangat penting yang diberikan Tuhan kepada ayah untuk menjadi kaya." Utang baik dan utang buruk. Ada dua jenis utang baik dan utang buruk. Sederhananya, utang baik adalah utang yang membuat Anda makin kaya dan membuat orang lain mengamortisasi melunasi utang Anda. Utang buruk adalah utang yang menjadikan Anda miskin dan membuat Anda harus mengamortisasi diri sendiri. Uang membuat sejumlah orang melakukan hal aneh. Misalnya, banyak orang melakukan hal yang tidak waras secara keuangan, seperti membeli rumah besar, membangun kolam renang di dalamnya, menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan biaya, kemudian menggunakan ekuitas rumah mereka untuk membayar tagihan kartu kredit. Itu adalah contoh menerima situasi buruk dan menjadikan segala sesuatu makin buruk, menciptakan defisit anggaran. Pemerintah kita melakukan hal sama. Banyak orang di pemerintahan mengira diperlukan uang untuk memecahkan masalah sehingga masalah malah menjadi makin besar, membutuhkan makin banyak uang dan mengarah pada defisit anggaran. Masalah yang sangat serius di dunia dewasa ini adalah berlimpahnya utang buruk. Utang buruk adalah utang dari liabilitas. Utang buruk adalah utang yang mengisap negara, bisnis, dan individu. Salah satu cara menjadi kaya adalah dengan melihat utang buruk sebagai peluang, sumber daya untuk menjadikan Anda makin kaya, bukan makin miskin. Kalau utang buruk menahan Anda, mungkin Anda adalah musuh terburuk diri Anda sendiri. Saat orang meminjam utang buruk untuk memecahkan masalah itu tentu akan menjadi makin buruk serta makin besar. Saya menyarankan Anda melihat masalah utang buruk sebagai peluang untuk belajar dan menjadi makin cerdas. Setelah salah satu bisnis saya gagal, saya hampir kehilangan uang jutaan dolar. Setelah menjual aset pribadi dan perusahaan, saya masih berutang sekitar 400.000 dolar. Untuk memecahkan masalah utang buruk ini, saya dan Kim membuat rencana untuk melenyapkan semua utang itu. Sekali lagi, alih-alih memangkas pengeluaran, kami meminta Betty, sang petugas pembukuan, membuat kami tetap berada di jalur yang benar, dan kami menggunakan masalah itu untuk menjadikan diri makin kaya, alih-alih makin miskin.
Dengan kata lain, kami menjadi makin kaya sambil melunasi semua utang. Kami terus berderma, menabung, dan berinvestasi sambil secara agresif melunasi semua utang kami. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang cara saya dan Kim keluar dari utang buruk, kami menciptakan CD berjudul How We Get Out of Bad Debt dan buku kerja kecil untuk memandu mereka yang terjerat utang buruk. Anda bisa memesannya di situs web kami, richard.com, dengan mencari tahu harga nominal serta ongkos kirimnya. Saat melihat kembali timbunan utang buruk kami, saya lega. Saya dan Kim bisa menganggarkan dengan makin cerdas setelah memecahkan masalah kami. Walaupun tidak pernah ingin terjerat utang seperti itu lagi, saya lega karena kami belajar dari masalah itu dan berhasil memecahkannya. Waktu saya dan Kim kekurangan uang, kami menggunakan masalah itu sebagai sumber daya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Alih-alih berhemat atau meminjam lebih banyak uang buruk untuk melunasi utang buruk, kami menggunakan masalah kami sebagai sumber daya supaya kami menjadi penuh sumber daya dan sebagai peluang untuk belajar serta menjadi makin kaya. Ingatlah selalu, IQ keuangan 3 menganggarkan uang Anda seperti hanya IQ keuangan 2. Diukur dalam persentase penghasilan yang dicapai dalam kolom aset Anda. Kalau Anda rasa mengambil 30% dari aset terlalu berat, mulailah dengan 3%. Misalnya, kalau Anda berpenghasilan $1.000, alih-alih mengalokasikan $300 atau 30% untuk kolom aset, sisihkan 3% atau $30 ke kolom aset. Kalau 3% ini membuat kehidupan Anda terasa makin berat, itu bagus. Hidup berat itu bagus kalau hal itu menjadikan Anda makin penuh sumber daya. Makin tinggi persentase yang Anda sisihkan ke kolom aset, makin tinggi IQ keuangan 3 Anda. Saat ini, saya dan Kim menyisihkan kurang lebih 80% penghasilan kami secara langsung ke kolom aset dan berbuat sebisa kami untuk bertahan dengan 20%. Kami juga tidak pernah mengatakan kami tidak sanggup membayarnya dan kami menolak berhemat. Dengan terus membuat segala sesuatu menantang, kami menjadi makin penuh sumber daya, menciptakan kehidupan yang makin berkelimpahan serta surplus anggaran. Terima kasih untuk sahabat ruang baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.